Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 84, itu mustahil bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Mu Tangshui, apakah kamu masih akan menyangkalnya? Kementerian Pendidikan, kantor polisi, Eton, Universitas Sengting, dan bahkan seluruh negeri akan mengalihkan perhatian mereka kepadamu selama mereka peduli dengan bidang pendidikan. Apakah kamu berencana untuk terus seperti itu? Kalau begitu, media massa juga akan tahu tentang itu. Mereka akan menyelidiki semua hal tentangmu. Tempat ketiga di seluruh negeri. Bagaimana mungkin? Aku bahkan bisa menjadikanmu yang pertama di seluruh negeri. Mu Tangshui menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Qixi. Dia menyangkal semuanya, kakak, apakah menurutmu aku akan percaya kebohonganmu? Aku tidak menukar kertas ujian kita. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Jika aku melakukannya, aku akan disambar petir. Dia kemudian bergegas ke papamu dan meraih lengan bajunya. Ayah, kamu harus percaya padaku. Ini adalah hasil ujianku yang sebenarnya. Aku tidak menukar kertas ujian kita. Namun, bukti-bukti sudah jelas, dan polisi datang untuk menangkap pelaku. Mu Tangshui tetap memilih untuk menyangkal fakta itu. Padahal, semua tamu dapat melihat kebenaran dengan jelas. Para tetua dari keluargamu merasa agak malu. Mereka berkata kepada papamu, kakak, aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Tangani saja sendiri. Para kerabat segera meninggalkan hotel. Sungguh memalukan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Gila. Bagaimana dia bisa mencuri hasil ujian kakak perempuannya sendiri? Reputasi mereka hancur sekarang. Lihat saja Mu Tangshui. Kita tidak pernah tahu betapa jahatnya dia. Bagaimana dia bisa menjebak kakak perempuannya sendiri? Suara-suara marah para tamu mengelilingi Mu Tangshui. Kedengarannya seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Omong kosong. Aku tidak menukar kertas ujian kita. Dia telah berbuat salah padaku. Mu Tangshui menyadari bahwa tidak ada gunanya memohon ampun dari papamu. Dia segera menghampiri kakekmu dan berlutut di depannya. Kakek, kamu harus bersikap adil padaku. Aku tidak melakukan apa yang dia katakan. Itulah hasilku yang sebenarnya. Kakekmu memegang tongkat di tangannya. Dia tampak serius dan dingin. Dia menatap Mu Qixi yang berdiri jauh darinya. Dia memarahinya dengan tegas, Qixi, apakah kamu membalas dendam pada kami? Apakah kamu membenci kami karena mengusirmu dari keluargamu? Apakah itu sebabnya kamu menjebak adik perempuanmu? Jika begitu, luapkan padaku. Mengapa kamu ingin menyakiti adik perempuanmu? Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku tidak pernah menyangka kau akan memperhatikan hasilnya. Aku tidak akan percaya semua yang terjadi hari ini. Mengapa kau memilih hari ini untuk mengungkapkan semuanya jika kau tidak berniat membalas dendam pada kami? Kementerian Pendidikan dan kantor polisi hanyalah salah satu tipu dayamu. Tunggu sampai polisi menyelidiki semuanya. Aku yakin mereka akan memberikan keadilan kepada cucuku. Kau telah menghancurkan reputasi kami. Kau tidak akan pernah diizinkan masuk ke rumah kami seumur hidupmu. Ayo pulang sekarang. Aku hanya akan percaya apa yang dikatakan cucuku sebelum mereka mengumpulkan bukti. Kemudian, dia membantu Mu Tangshui berdiri. Itulah yang diharapkan Mu Qixi. Mereka akan menyangkal fakta itu mengingat betapa liciknya mereka. Kakek, terima kasih sudah percaya padaku. Jangan khawatir, aku punya pengacara di sampingku sekarang. Xiao He, pergilah dan selesaikan masalah ini untukku. Pengacara di samping kakekmu menyaksikan seluruh kejadian itu. Dia memang orang yang bijaksana dan masuk akal terutama ketika dia melihat laporan dan penampilan para petugas polisi. Jadi, dia tahu betul bahwa Mu Tangshui bersalah. Akan tetapi, kakekmu telah mempekerjakannya sehingga dia tidak punya pilihan selain bersiap menghadapi gugatan yang akan datang. Sebagai seorang pengacara, ia memiliki pendiriannya sendiri. Jadi, pengacara He memberitahu kakekmu kebenarannya, melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Mu Qixi dan keterlibatan Kementerian Pendidikan dan kantor polisi, kemungkinan Mu Tangshui akan dinyatakan bersalah pada akhirnya sangat tinggi. Jadi, saya pikir keluargamu harus berpikir untuk menangani kekacauan ini sekarang daripada berdebat dengan Mu Qixi. Itu sama sekali tidak menguntungkan keluargamu. Tapi aku tidak melakukannya, Mu Tangshui tetap menyangkalnya. Lagi pula, aku sudah menerima surat penerimaan dari Universitas Sengting. Aku akan segera masuk ke universitas terbaik. Sebelum para tamu meninggalkan hotel, Su Zipei mendengarkan Seng Xiao dan memberitahu Mu Qixi tentang berita dari Kementerian Pendidikan dan Universitas Sengting. Mu Qixi segera mengeluarkan ponselnya dan membaca tanggapan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan atas insiden tersebut. Ia kemudian berjalan ke arah Mu Tangshui dan menunjukkan apa yang ditemukannya. Kementerian Pendidikan telah membatalkan hasil ujianmu. Universitas Sengting juga telah menarik surat penerimaanmu.
Besok seluruh Jianchuan akan tahu tentang perbuatan jahatmu. Bahkan jika kau berlutut di hadapan mereka, mereka tidak akan bisa menolongmu. Apakah kamu ingin belajar di Universitas Sengting? Itu mustahil bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat anggota keluarga lain dari keluargamu. Aku tahu bahwa kamu lebih memuja Mu Tangsui daripada aku sejak kita masih muda. Sekarang, kamu masih ingin menyangkal kebenaran. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kakek, ayah, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur kali ini. Apakah aku pernah menerima sesuatu darimu saat aku tinggal bersamamu? Apakah kamu pernah peduli padaku? Kamu selalu bersikap keras padaku. Kamu selalu memukul dan memarahiku. Sepertinya aku orang yang tidak penting bagimu. Mengapa kamu membiarkanku tinggal di sini? Karena kau bisa mengorbankan aku demi kepentinganmu, tidak apa-apa. Jadi, sekarang aku akan menghancurkan hal yang paling kau pedulikan. Jangan salahkan aku atas apa yang kulakukan hari ini. Itu salahmu. Kau tidak memperlakukanku sebagai manusia sebelumnya. Mu Qi kembali berdiri di depan Mu Tangsui setelah dia selesai berbicara. Dia menatapnya dengan tajam. Kamu telah membunuh Mu Qi yang sebelumnya bisa kamu ganggu dengan sembrono. Aku bersumpah pada diriku sendiri saat hasil ujian diumumkan. Aku bersembunyi di sudut dan menangis sekeras-kerasnya sementara kau tertawa bahagia di altar tinggi itu. Aku ingin melihat seluruh hidupmu hancur dan tidak akan ada lagi tempat untukmu di Jianchuan. Kamu bisa terus terang saja dan memberitahu semua orang bahwa kamu tidak melakukan kejahatan itu. Tunggu sampai seluruh dunia tahu tentang kebenarannya. Setelah itu, ayah dan kakekmu hanya akan menamparmu dengan keras. Mu Tangsui, aku ingin sekali melihatnya. Mu Qi menyeka air matanya dan berpura-pura kuat di depan orang lain. Lagi pula, aku tidak ingin kembali ke keluargamu. Aku ingat dengan jelas setiap kesalahan yang pernah kau lakukan padaku. Mu Qi kemudian berpaling dari mereka ketika dia melihat tubuh Mu Tangsui yang gemetar. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan sekarang. Kita akan bertemu lagi di kantor polisi nanti. Setelah itu, Mu Qi melangkah pergi dan meninggalkan tempat kejadian. Kebenciannya terhadap keluargamu sepadan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan padanya. Dia sangat membenci mereka. Dia ingin bersikap adil pada dirinya sendiri kali ini.